Selamat pagi sahabat Epic semua. Kali ini saya akan membawakan acara yang spesial. Di sebelah saya ada salah satu owner sekolah make up dan juga sekaligus semua yang saat ini lagi in di Jember. Nah, kita lihat siapa. Sekarang dengan saya Ibu Mimin Zakaria. Selamat pagi Ibu Mimin. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Baik. Sehat selalu ya selalu. Bu ya. Bu Mimin Zakaria ini adalah salah satu owner sekolah make up yang saat ini lagi in. Dan saya sedikit agak kepo gitu loh Bu. Itu hobi atau gimana Bu? Iya. Mengajari murid-muridnya untuk karena belajar make up itu kan agak susah kalau saya sendiri, apalagi saya nggak bisa make up ya, saya udah natural aja. Kadang pasang alis aja suka bingung gitu loh. Betul. Itu awalnya memang hobi atau bagaimana? Ya, awal mulanya saya dulu S2-nya ada di Surabaya, sekolah di Universitas Narutama. Di situ saya melihat teman-teman saya cantik-cantik banget ya. Dari situlah saya tergerak. Sedangkan saya melihat diri saya, bukannya saya nggak pede ya, kan natural banget gitu. Sedangkan kita kuliah di kota besar itu sangat senang melihat teman-teman rapi, terus cantik. Gitu ya. Akhirnya dari situ tergerak. Kenapa sih kita sama-sama perempuan kok saya nggak bisa seperti itu gitu loh. Terus lama-lama mungkin dari lingkungan, akhirnya setiap saya kuliah itu mau menyesuaikan dengan teman-teman itu pergi dulu ke salon. Oh, berarti untuk teman-teman udah pada cantik nih, aku nggak cantik, aku harus ke salon. Berarti itu tiap hari Bu ke salon? Tiap saya kuliah harus saya pergi ke salon. Wah, Biar itu supaya terlihat sama teman-teman ini udah lagi sama-sama cantik gitu ya. Ya, betul, seperti itu. Wah, biaya yang ke salon juga banyak dong Bu, berarti Lumayan ya. Nah, dari situ terus saya dulu kan kuliahnya Sabtu Minggu. Jadi pulang ke Jember, terus saya seling belajar sendiri. Terus anak saya yang nomor 1 itu, "Mah, kenapa Mama kan mumpung ada di Surabaya, kenapa Mama nggak sekolah make up aja di sana?" Terus saya pikir, masa iya sih saya mau sekolah make up, sedangkan lagi-lagi apakah saya sempat gitu loh dengan kuliah, terus menyisihkan waktu lagi untuk sekolah make up, terus apa masih mungkin gitu. Akhirnya muncullah untuk inisiatif itu belajar make up lah gitu ya Ibu Mimin ya. Sampai sekarang yang akhirnya Bu Mimin sendiri sudah punya tempat untuk wadah untuk teman-teman yang mau belajar make up, betul ya Bu ya? Betul. Berarti Ibu ini berapa banyak Bu sudah muridnya untuk saat ini? Muridnya lumayan lah, sekitar 45-an. Itu murid-muridnya apa? Memang udah punya basic make up atau memang benar-benar dia tidak punya kemampuan sama sekali di bidang make up itu? Sama sekali yang masuk di sisi sekolah make up itu belum bisa apa-apa. Belum, dari nol. Berarti sama sekali nggak ngerti itu bedah atau itu pensil alis atau caranya menggunakan gimana, itu sama sekali nggak mengerti? Sama sekali atau belum tahu. Jadi kuas ini penggunaannya untuk apa, mulai dari peralatan ya yang kita kenalkan. Jadi kalau sekolah make up di tempat Sisi itu yang pertama untuk peralatan itu kita kenalkan semua, terus habis itu fungsinya apa. Sebelum make up itu muka harus dibersihkan, terus ada beberapa teknik tentang eyeshadow, terus tentang bagaimana kita tahu caranya kalau pipinya cabi bisa menjadi tirus, ya seperti itulah. Pasti ini ya Bu ya, berbagai macam muridnya karakter yang berbeda ya Bu ya. Itu Ibu sendiri gimana cara menanganinya? Adakah murid yang misalkan dia benar-benar nggak ngerti, diajarin tuh susah banget gitu loh Bu? Ada. Jadi memang kemampuan satu murid sama murid yang satunya beda. Ada yang kita ajari sekali 2 kali mereka sudah nangkep, itu ada.
Terus ada yang sampai berkali-kali nggak bisa-bisa, itu ada. Jadi bukan karena apa ya, kalau seperti itu memang harus ada ketelatenan ya, harus teliti juga, terus harus sabar. Kadang-kadang kan ada orang belajar sekali, 2 kali, atau 1 minggu sampai 10 hari, mereka sudah merasa bisa, padahal itu masih banyak kelemahan gitu loh. Kita kalau belajar itu harus dengan kesungguhan dan jangan sampai belajar terus oh aku bisa, sudah melewati tahap-tahap yang kita ajarkan. Bu Mimin, untuk saat ini kan murid-murid dari sisi sekolah make up itu kan udah banyak ya Bu ya. Apa ada murid yang khusus yang menjadi ikonnya dari sisi sekolah make up ini? Itu bagaimana Bu? Ya, ada beberapa ya murid yang sudah bisa kita lepas, dalam artian mereka sudah paham betul teknik eyeshadow dan lain sebagainya yang sudah kita ajarkan. Sekarang ini alhamdulillah mereka sudah mulai menerima job-job dari luar. Berarti saya menjadi guru sukses ya. Nah, betul. Jadi mereka sudah, ya tetap kita berkomunikasi. Kalau misalkan kita melihat ada murid yang sudah bisa di luar ngambil job, entah itu wisudaan, tunangan, apapun itu. Atau wedding juga. Ya. Jadi seperti saya itu bangga. Oh ternyata saya berhasil mendidik mereka. Nah kita perlu kasih semangat. Seperti itu. Jadi memang yang awalnya hanya belajar, sekarang sudah terima job ya. Alhamdulillah sudah punya rezeki sendiri ya gitu ya Bu ya. Kalau Bu Mimin sendiri, betul ya Bu ya, Ibu sering juga dijadikan juri di salah satu event fashion show ya Bu ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa Bu Mimin jadi juri, itu gimana Bu prosesnya gitu? Ya. Hebat sekali loh Bu Mimin ini ya. Terima kasih ya. Jadi gini, kita sering sharing ya sama teman-teman. Kalau misalkan ada event, kita selalu dilibatkan. Mungkin nanti kalau saya penilaiannya dari make up ya. Jadi dari make up itu ada tambahan penilaian juga gitu. Berarti kriteria khususnya itu apa Bu? Kalau dalam sebuah fashion show itu apa kriteria yang menjadi nilai plus itu Bu? Jadi kalau misalkan make upnya rapi, dari eyeshadow, terus dari foundationnya, dari bedak, itu sesuai dengan jenis kulitnya juga, terus kerapian juga, mungkin itu ya yang jadi. Jadi memang setiap orang kan kulitnya berbeda-beda ya. Jadi mereka harus memahami betul, kalau kulit saya sawo matang berarti foundationnya warna apa, begitu ya Bu ya. Jadi di komposisi kalau misalkan orang lagi fashion show itu make upnya itu harus natural ya atau gimana Bu? Atau harus kita melihat eventnya dulu ya. Kalau misalkan itu kayak apa wedding misalkan ya, itu yang apa? Kalau yang Eropa pasti kita pakai make up yang natural. Tapi kalau Jawaan itu kan istilahnya kayak make upnya yang medok itu ya, yang khas yang harus Jawa full itu, gitu ya. ya. Gitu. Jadi memang ada kriteria khususnya ya Bu ya. Gitu. Bu Mimin sendiri selain menjadi owner sisi makeup dan MUA, apa ada usaha lain kah Bu atau bagaimana? Karena Bu Mimin ini setahu saya adalah salah satu entrepreneur juga di Kabupaten Jember. Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman Bu? Ya. Jadi saya sekarang sudah fokus dengan sisi sekolah make up. Jadi kalau misalkan saya sudah terjun di satu bidang, itu akan saya tekuni dan saya akan mencapai ketujuannya. Jadi kemampuan kita juga kita lihat ya, kita mampu nggak untuk menjalani ini. Jadi kita harus benar-benar fokus sampai ke tujuan. Jadi Bu Mimin ini sebagai owner sisi sekolah make up, suka dukanya juga banyak ya Bu ya. Sampai sekarang itu muridnya sudah banyak. Terus habis itu muridnya juga sudah berhasil punya banyak job juga gitu loh.
ibaratnya Bu Mimin ini berhasil juga menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Ini kita perlu sharingkan ke teman-teman juga, apa sih khasiatnya Bu Mimin itu bisa sukses sampai di posisi yang saat ini? Ya, kita terutama itu harus punya skill yang baru ya. Untuk punya skill yang baru yang dibutuhkan orang banyak. Tuh. Betul. Terus kita harus komitmen. Apa tujuan kita? Kita menekuni di satu bidang dan itu yang harus difokuskan. Jadi jangan sampai kita sudah menjalani ini belum selesai, pindah ke yang ini. Yang ini belum selesai, pindah lagi. Akhirnya ya berantakan yang nggak bisa fokus ya Bu bisa. ya. Jadi yang dituju itu nggak nyampe gitu loh. Karena mungkin pikirannya bercabang akhirnya ya, jadi nggak fokus, akhirnya nggak berhasil betul begitu ya Bu ya. Ibu Mimin Zakaria ini hebat sekali menurut saya, sampai menjadi entrepreneur yang hebat, menginspirasi banyak wanita. Nah ini 3 kalimat lah Bu, kasih 3 kalimat buat motivasi ke teman-teman. Apa saja sih untuk menjadi entrepreneur yang sukses itu kita harus bagaimana? Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah dari kenyataan. Ya, kita memang harus belajar dari sebuah pengalaman ya. Jadi kalau memang kita coba belum berhasil, lihat pengalaman kita dulu, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, betul ya Mbak ya. Terus apa lagi nih Mbak? Teruslah bermimpi. Karena kalau kita punya mimpi, otomatis kita akan mengejar bagaimana mimpi ini menjadi kenyataan. Akhirnya kita punya target, punya tujuan juga. Dan mimpi itu gratis ya. Semua orang kan boleh bermimpi ya Mbak ya. Betul, yang betul. penting harus action, betul ya Mbak ya. Apalagi nih Mbak, apalagi? Jadilah seperti air putih yang tidak mewah, tetapi banyak dibutuhkan oleh kehidupan orang banyak. Wah, bagus sekali ya. Jadi memang kita harus menjadi sosok inspirasi terus ya buat pemuda milenial ya Mbak ya gitu. Wah, ini waktu kita sudah habis nih. Padahal ini ya nggak kerasa ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol kayak gini. Kapan-kapan lagi kita bikin segmen lagi ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Nah itu dia bincang-bincang saya dengan Ibu Mimin Zakaria selaku owner Sisi Sekolah Makeup dan MUA. Nah nanti kapan-kapan lagi kita bisa ada waktu ngobrol lagi ya Mbak ya. Dan aku juga butuh nih diajarin makeup ya biar nggak kumus-kumus. Iya, saya tunggu. Saya Gitu. tunggu di Sisi Sekolah Makeup. Jadi jangan lupa buat teman-teman subscribe dan like channel kita. Sampai jumpa.